Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 107,5 Music City FM, Jakarta Hits Music. Hai MC Friends, apa kabar? Dimanapun Anda berada yang mungkin sedang mendengarkan di perjalanan pulang atau mungkin masih berada di kantor. Saat ini kita tepat di jam 5 sore ini masih kembali lagi dalam acara spesial persembahan dari Music City FM yang akan membahas dunia Islami secara menyeluruh tentang aspek kehidupan, apalagi kalau bukan Tazkiyah Qalbu. Dan saat ini MC Friends, kita sekarang sudah berada bersama dengan salah satu ustadz dari Majelis Az-Zikro juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Muslih Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabar Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Semoga Bang Aska dan semua sahabat MC Friends pun sehat walafiat. Alhamdulillah. Insyaallah. Sehat ya Pak ya, Alhamdulillah. Saya senang banget kalau ketemu sama Pak Ustadz Muslih Aziz nih, kita bisa ngobrol banyak, ya kan, bisa sharing juga, dan selalu tampil fresh, segar, dan membawa aura yang positif luar biasa. Meski tidak jadi match ya dengan blazernya yang berbeda. Baik, MC Friends, kali ini di episode Tazkiyah Qalbu kita juga akan membahas dan juga mengenai tema hari ini adalah hikmah meninggalkan maksiat. Astagfirullahaladzim, Pak Ustadz, banyak banget sekarang ABG remaja yang hidup penuh dengan kemaksiatan. Itu tanggapan dari Pak Ustadz sendiri bagaimana? Dan bisa langsung dibuka nih mukadimahnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah bihamdi. Subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa 'azzim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah di kesempatan sore menjelang maghrib Allah kembali bisa hadirkan kita, Allah bersamakan kita. Semua kita bisa menikmati hidangan hidayah Allah, kita mengkaji ayat-ayat Allah Azza wa Jalla dalam program kesayangan kita semua, Tazkiyah Qalbu di Radio Music City 107,5 FM. Semoga silaturahim mengaji dan mengkaji via virtual ini Allah jadikan asbab, Allah ampuni semua dosa-dosanya, semua kita dalam berkah Allah Azza wa Jalla, Allah sehat afiatkan semua lahir batin kita, amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, MC Friend yang berbahagia, sore ini sengaja saya mengambil tema hikmah meninggalkan maksiat. Saya temukan ada satu riwayat, saat saya buka bersama dengan kawan-kawan sharing di satu majlis yang menurut saya amat sangat menarik ketika menemukan ada satu riwayat yang ini dikutip oleh Syekh Syihabuddin Ahmad Ibnu Hajar Al-Asqalani yang disyarahkan oleh Syekh Muhammad Umar Al-Jawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam kutipan itu disebutkan man kharaja min dhullil ma'siyah ila izzil ta'ah. Ini quote-nya. Siapa yang meninggalkan kehinaan maksiat, ya, dia keluar dari kubangan yang penuh dengan kemaksiatan, ila izzil ta'ah, menuju kemuliaan taat, ya, a'nahullah atau aghnahullah bi ghairi malin. Pertama, ya, yang menarik sebelum saya bahas jawaban dari siapa yang keluar dari kehinaan maksiat menuju kemuliaan taat, maka ya, ada yang menarik ketika Nabi Muhammad SAW mencoba menggandengkan kata maksiat dengan kata dhul. Dhillul atau dhul maksiat, dhalil artinya apa? Hina. Berarti sebenarnya seakan Rasul ingin mengatakan, ya, hidup seseorang kalau tetap berada dalam jalur kemaksiatan pasti dalam kehinaan. Ya, seakan Rasul ingin mengatakan bahwa, ya, kalau kalian ingin lepas dari kehinaan hidup menuju semua serba kemuliaan, maka larilah menuju ketaatan.
Orang berada di jalur ketaatan, dia berusaha berdiri tegak, berjalan di jalan-jalan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, pasti dia akan mendapatkan izzah. Izzah. Kalimatnya izzah ini kalimat mudhafun ilaih. Izzah, kemuliaan taat, artinya dalam keadaan dia taat kepada Allah dan Rasulnya, pasti hidupnya dimuliakan oleh Allah. Nah, tadi sempat disinggung tentang anak-anak belia kita, milenial kita yang remaja-remaja menabrak banyak sekali norma. Betul. Ya? Iya. Demi Allah, hanya sesaat ya. Kalaupunlah dia mendapati punten, bukan nikmat, enaknya sesaat. Saya tidak ingin mengatakan nikmat, karena nikmat itu beda dengan enak. Jauh berbeda, Pak. Iya. Ya. Mereka mungkin mendapati keenakan hidup. Ya, bisa ongko-ongko. Maaf, dia bisa melepaskan hasrat dia, tapi di jalur yang serba maksiat, demi Allah, secara fisik tidak ada cahaya. Sukmun, pastinya bukan prestasi dalam hidup yang akan dia dapati. Sukmun, dia akan jatuh dan jatuh lagi. Semuanya serba lebih sial. Apapun yang dilakukannya, betul, kesialan. Betul. Bahkan az-zina su'mun. Kalau kita mengatakan secara terang bahwa ya jalan yang membentang disebut dengan kemaksiatan adalah pada zina. Orang kalau sudah menyerempet dengan zina, orang kalau sudah melakukan zina, su'mun dia pasti sial. Dia punya proyeknya gagal. Dia punya capaian target tertentu, nggak bakal sampai. Sampai Ustaz, iya, tapi sesaat. Dia akan segera menukik. Jadi bisa bilang semuanya serba mentok. Iya kan? Iya. Jadi apa ya? Dalam bahasa kita sih namanya istidraj ya. Istidraj itu berarti seakan-akan lihatnya seperti dia ditinggiin. Tapi setelah tinggi dijatuhin. Dan lebih sakit. Iya. Ya kan? Kalau kita jatuh dari ketinggian itu kan lebih sakit ketimbang jatuh hanya seberapa meter. Betul. Nah, boleh jadi saya dapat kok semuanya. Saya nggak sholat, saya nggak puasa. Iya, terkadang banyak loh Pak Ustadz orang yang angkuh sombong sehingga meninggalkan melalaikan ibadah. Ya, ternyata iya boleh mungkin secara kasat mata iya, tapi demi Allah kalau diulik-ulik secara ruhiyah dengan nikmat dalam hidupnya, dia jalan tapi nggak napak, nggak ajeng, nggak ada kenikmatan. Ini kalimatnya. Nah, saya ingin mengatakan bahwa siapa yang keluar dari kehinaan maksiat menuju kemuliaan taat, maka janji Rasul Muhammad SAW, aghnahullah bighairi malin, dia akan mendapati kekayaan meski tidak harus banyak harta. Iya, betul. Rasul bicara pasti benar. Shadaqa Rasulullah SAW, maha benar sabda Rasul Muhammad SAW. Betul. Dia akan kaya meski tidak punya harta. Ya. Siapa yang orang paling kaya? Orang yang punya sifat qanaah, yang artinya nerimo apapun yang Allah bagi, nerima apapun yang Allah kasih. Sekarang mungkin masih, ya alhamdulillah makan masih bisa, di depan ada nasi ngebul, masih ada ikan asin, ada sambal, masih bisa makan, ada lalap, udah enak banget dari mana? Asam. Demi Allah ya, walaupun mungkin kelihatannya sedikit, tapi ada kenikmatan melewati menjalani proses itu. Itulah qanaah. Ya, dalam makna qanaah berarti dia apapun yang Allah takdirkan, karena semua Allah putuskan pasti melewati sifat Rahman Rahimnya Allah. Pasti Allah putuskan dengan ilmu dan hikmahnya. Pasti Allah tentukan dengan kapasitas kemakrifatan Allah Azza wa Jalla. Ya, kita belum melangkap nih ada isyarat apa. Tapi kita jalaninya, ya sudah. Allah mungkin baru sekarang ngasihnya ya A, meski kita berharapnya dapat B. Dari A inilah yang berkumpul akan menjadi B. Yang saya sampaikan bahwa aghnahullah bighairi malin, dia akan kaya meski tanpa harta. Dan ternyata orang dengan banyak harta bukannya nikmat, Bang. Lihat kayak diudak-udak apa diudak-udaknya, dikejar-kejar. Nah, punya deposit, bentar-bentar cek, wah kemakan bunga.
Iya, hilang lagi. Akhirnya apa? Dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari berpikirnya bagaimana mengamankan kekayaannya. Akhirnya dia nggak bisa enjoy, tidur, malah dia bisa nikmat. Mikirin ntar mau beli gimana ya, aduh besok. Semua banda serba banda yang dipikirkan. Betul. Yang memenuhi ruang pikirannya adalah banda dan banda, materi dan materi. Wallah, tidak akan ada kebahagiaan di sana. Ya, punten. Saya bersama kawan-kawan dari pasukan motor ya, subuh berkah, suling subuh keliling, kita bergerak kalau caban hari Sabtu berkeliling cari masjid ya. Kita berniat sebulan yang lalu datang ke seorang yang kami anggap kiai yang penuh hikmah. Lisannya tuh seperti kita tunggu gitu. Ya karena merangkai banyak sekali ilmu dan hikmah. Disampaikan begini, kalau antum ya ingin ya mendapati ajik nikmat dalam hidup, berupayalah untuk jangan selalu berpikir tentang dirimu. Lepaskan dunia dari hatimu. Biarkan nanti dunia yang akan memikirkanmu. Sekali kau memikirkan hanya untuk dirimu, selalu waktunya hanya untuk dunia, kau tidak akan dapati kebaikan-kebaikan itu. Simple banget oleh kita ya. Jangan terlalu banyak mikirin dunia, bahkan jangan terlalu banyak mikirin porsi diri, porsi sendiri, memperkaya diri. Jatuhnya kayak serakah. Ya. Iya. Ini yang saya mau coba cerna. Biar nanti orang yang mikirin dirimu, biar orang lain kok yang mikirin. Ceritalah, beliau baru tinggal wafat oleh istrinya. Ya. Saya nggak kepikiran mau nikah lagi. Wallah nggak mikir. Usia udah 70, mau kepikiran bagaimana? Ustaz, ya, dia kenal kita ya. Itu hari pertama ada yang datang, Masya Allah Ustaz, bandanya banget. Tolong Pak Kiai nikahin anak saya. Pak Kiai mau apa? Hari berikutnya datang, maaf, ada yang Syarifah loh, tahu Syarifah? Putri, ada darah Nabi Muhammad SAW, Syarifah. Ada Habib, ya, Habib putri keturunan Nabi, perempuan namanya Syarifah. Ada Syarifah minta untuk dinikahin. Saya dengan mikir, ya, kakek itu. Astagfirullahaladzim. Yang datang lagi, Pak Kiai ini, Pak Kiai mau ngelebarin apa segala, ingin disupport. Dulu orang punya nama, ya kita punya nama ya, punya jabatan, punya kedudukan. Walhasil banyak orang yang mikirin dia, pada saya nggak mikirin. Pokoknya yang dianggap lah ya. Ya, saya berusaha untuk tidak mikirin saya, tapi ternyata orang lain yang mikirin saya. Saya cerna itu kalimat. Belum sebulan, saya kemarin mendapati kisah yang ingin membenarkan ya pernyataan itu saya ingin coba cari ulik-ulik. Saya pulang taklim ya, saya naik motor, saya mampir sebentar untuk beli telur, saya fokus ke telur, takut pecah kan ya. Nggak fokus, jatuh. Ternyata saya sampai rumah di jalan. Ya, saya sampai rumah, saya cari handphone mana ya, mungkin ketinggalan itu kan telur. Saya balik lagi, lumayan perjalanan sekitar 10 menit ya dari rumah, nggak ada. Ya sudahlah, saya berupaya apapun yang Allah kasih, apapun yang Allah tentuin, semua peristiwa, semua kejadian pasti telah Allah putuskan dengan ilmu dan rahmatnya. Ya sudahlah, saya nggak mau mikirin itu. Saya berlepas pikiran saya, jangan walaupun bang, itu handphone baru boleh dikasih juga, boleh dikasih dari jamaah. Ngeliat gara-gara saya punya handphone jadul, dibawain handphonenya. Sebulan kemudian hilangan. Sudahlah. Bukan rezeki artinya. Bukan rezeki. Sore saya jalan dakwah. Ya, di Gajah Mada. Balik sampai rumah jam 10, setengah 11. Rumah kita diketok. Sebelum saya berangkat saya minta tolong Bang, blok nomor saya, khawatir ada yang manfaatkan nomor WA saya. Iya, menyalahgunakan. Ya, tolong di blok aja. Sudah di blok. Ya. Saya cuma mengabarkan satu orang. Enggak. Malam Ustaz. Ada yang ketinggalan apa? Masih dibungkus rapi. Ini katanya, saya nggak baca meninggalkan barang waktu di tempat pengajian. Kebetulan dia ikut sama saya, ikut pengajian. Baru dia cerita, maaf Ustaz, katanya, ini ada jamaah tahu bahwa Ustaz hilang handphone, beliau ke counter beliin handphone. Ustaz, handphonenya udah kayak gimana, dibeliin yang sama. Masya Allah. Iya. Saya berupaya untuk tidak mikirin saya, orang lain yang mikirin. Ternyata jamaah, ya atau orang lain yang memikirkan Pak Ustaz. Saya mengatakan Pak, benar. Jangan pernah kau ikatkan hatimu dengan dunia. Selama kau terus hatimu terikat dengan dunia, demi Allah tidak akan ada ajak jalan yang nikmat yang kau lakukan. Jadi sebenarnya dunia itu nggak usah terlalu dipikirkan ya. Kalaupun harus dipegang Bang, bukan disalam.
berat keluarnya, cukup di tangan. Iya, digenggam aja. Kalau di tangan digenggam, kita lempar enak. Ya. Ya, toh kita kan dapat lagi kok. Dan bukti, dapat lagi. Allahu Akbar. Inilah yang kita sampaikan. Aghnahullah bighairi malin. Dia akan kayakan meski tidak harus punya banyak harta. Iya, betul Ustaz. Poin pertama. Yang kedua, saya bacakan ada hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, wa ayyadahu min ghairi jundin. Allah kuatkan ia meski tidak punya pasukan. Maksudnya apa? Akan ada kewibawaan, akan ada kekuatan yang menyelinap. Iya betul Pak Ustaz. Ya, mungkin yang dianggap memiliki super power atau sebuah serba kuat adalah ketika dia punya banyak pasukan. Mungkin kalau kita mengilustrasikan dulu zamannya ada Brahma Kumbara ya, kita zaman baheula ya gitu, sekarang ngelihat itu dengan pedang segala macamnya, lalu pasukan berkulit di belakangnya. Wallah seakan-akan ketika dia menghadapi sebuah tantangan, peperangan misalkan, dalam kompetisi hidup ya, luar biasa kan tantangan itu super semakin besar ya. Di era milenial sekarang ini luar biasa tantangan hebat ya. Allah akan selipkan kekuatan pada dia sehingga dia bisa memiliki survivalitas, ketahanan, kekuatan dalam menopang hidup. Betul Pak Ustaz. Artinya apa? Bisa terpenuhi semua kebutuhannya. Bicara kebutuhan demi Allah, Allah akan siapkan semuanya kok. Iya. Ya. Allah menyebutkan bahwa huwa agna wa aqna. Ya. Ketika huwa adhaka wa abka. Allah dampingkan antara suasana tertawa dengan suasana duka. Hidup ini kan perjalanan pergantian antara suka dan duka. Antara siang dan malam. Betul. Ya kan? Nah, yang menarik ketika Al-Qur'an menyebutkan ya huwa agna, mestinya dia Allah yang mengkayakan, Allah yang memiskinkan kan ya. Karena pasangan kaya adalah miskin. Tapi dalam redaksi Al-Quran di surat An-Najm ini huwa agna wa aqna. Yang artinya dia yang mengkayakan dan dia yang mencukupkan. Berarti sebenarnya tidak ada miskin di antara kita. Kenapa? Nggak ada ya. Ya, Allah tuh mencukupi semua kebutuhan. Iya, Pak Ustaz. Yang enggak terpahamkan itu seakan-akan ini semua sebanyak keinginan. Allah masih belum ridha ngasih kalau semua sebanyak keinginan. Kalau kebutuhan Allah pasti support kok. Karena Allah tahu apa yang kita butuhkan. Nah, kalimat awalnya dari surat itu, ya, wa anna sa'yahu sawfa yura, thumma yujzahul jazaa'al awfa. Ya. Allah ya memberikan sesuatu itu sesuai dengan porsi kinerjanya. Oh iya, kinerja dari masing-masing umatnya. Ya. Ya. Wa anna sa'yahu, ya, atas apa yang diusahakannya kelak nanti akan diperlihatkan. Berarti bagaimana kita kan, Bang? Jadi kaum salah mempersepsikan atas semua potensi yang Allah berikan kepada kita. Allah sudah lengkapi semua potensi kita. Ini potensial. Ada kekuatan brain, cerdasan otak, kekuatan spiritual, ruhiyah, kekuatan fisik, jasadiah. Olah dong semua itu. Ar-ruh yahtaj ilal al-aqlu yahtaju ilal ilmi wal ma'rifah. Ya, the mind needs the light and the knowledge. Ya, ini kan otak kan perlu nutrisi, ilmu dan pengetahuan. Manusia itu lengkap ketika otaknya dimaksimalkan dan dia diasupkan dong makanan bergizinya berupa ilmu dan pengetahuan. Asa dong ilmunya, asa dong pengetahuannya. Maksimalkan potensi yang ada ya. Iya dong. Belajar, dan belajar tidak harus di kampus. Belajar tidak harus secara formal. Bisa di mana saja. Bisa di mana saja. Iya betul. Ya. Jadi hasil ya kita atas semua yang Allah berikan itu sebenarnya kita kelola dong. Iya Pak Ustaz. Ya, ikhwatul iman rahmatullah azza. Nah ini yang kita menarik ya. Allah tersampaikan bahwa dalam redaksi hadis Nabi SAW, siapa yang meninggalkan kehinaan maksiat dan menuju kemuliaan taat, Allah akan kayakan. Ya, meski tidak punya harta, Allah kuatkan. Ya, meski tidak punya pasukan. Yang kedua, ketiganya nanti insya Allah. Oke, kalau begitu. Baik MC Friends, menarik banget ini pembicaraan kita pada hari ini di Tazkiyah Qalbu untuk menjauhi kemaksiatan. Dan juga untuk MC Friends yang mungkin lagi mendengarkan dengan hikmat juga nih, yang mungkin ada pertanyaan bersama dengan Pak Ustadz Mustafa Aziz, bisa langsung ajukan pertanyaannya pada live chat di bawah
Kalau misalnya MC Friends lagi menyaksikan dari live streaming di Radio Musik City 107,5 FM, jangan lupa juga MC Friends untuk langsung di-subscribe ya, untuk bisa mendapatkan info dan juga konten-konten lainnya dari Musik City FM. Kita akan kembali lagi nanti di Tazkiyah Kolbu. Baik MC Friends, kembali lagi masih di Tazkiyah Kolbu, persembahan diri 107,5 FM. Baik, Pak Ustadz, tadi kita udah banyak banget ini ngobrolin dan masih ada poin kedua yang akan diceritakan dari Pak Ustadz Pusli Aziz. Bisa langsung dimulai lagi nih Pak Ustadz? Oke, jadi gini ya. Yang 3 dalam redaksi hadis Nabi Muhammad SAW sebutkan tadi ya, siapa yang keluar dari kehinaan maksiat menuju kemudian taat, Allah akan kayakan ia meski tidak harus banyak harta. Yang kedua, Allah akan berikan kekuatan meski kita punya banyak pasukan. Yang ketiganya, ya, Allah akan anugerahi dia sebagaimana disebutkan wa azzahu bil ghairi malain. Dia akan muliakan dengan meski tanpa harus ada banyak orang-orang tersertakan. Maksudnya apa? Ya, akhirnya Allah akan berikan tempat terbaik, ada haibah. Ya. Haibah ini seakan kata dengan kata hebat. Hebat itu bahasa Arab. Hebat. Haibah. Ada wibawa. Orang akan jatuh hati melihat dia. Orang akan sangat penuh hormat kepadanya. Ada kehormatan. Berbahagianya orang, ada kehormatan pada dirinya, orang pun melihat dia. Kan kadang menjadi persoalan kita ngomong kayak gimana orang kagak dengar. Ya. Kita nyuruh, kita nggak didengar. Kita sama-sama berkiprah, kita nggak kayak dianggap. Nih, dengan kita berusaha untuk meninggalkan maksiat, berada dalam ketaatan, orang segan dengan kita, hormat sama kita. Di antaranya, maafun tanya, ini saya ingin mencoba mendetail tentang kemaksiatan yang dimaksud ya. Di antara maksiat itu kan kata asa, maksiat dia membangkang, dia melakukan pelanggaran, dia melakukan sesuatu yang bukan porsinya, yang bukan seharusnya, itu maksiat. Oh, jadi bukan hanya tentang dalam tanda kutip seks doang ya? Bukan artinya itu. Semua hal yang melenceng itu namanya maksiat. Jadi sesuatu yang bukan dalam garis syariat Allah, dia tabrak. Itu artinya maksiat. Maksiatan. Oh iya. Maksiat al-asi. Iya ya. Ya, dia melanggar banyak norma-norma. Di rumah ada aturan, dia langgar, dia maksiat. Astagfirullahaladzim, begitu ya? Orang tua sudah menggariskan, nih nak, begini loh, nak begini. Dia langgar, dia maksiat sama orang tuanya. Oh iya, baik. Kiai memberikan nasihat gini. Dia langgar, dia maksiat. Iya Pak Ustaz. Ini yang saya maksudkan. Orang kalau sudah berani melanggar semua norma, Quran, sunnah, gurunya dilanggar, nasihat orang tuanya dilanggar, demi Allah, dia dalam keadaan kesialan selalu. Kalau dia berusaha untuk berada dalam garis ketaatan, yang tadi saya sebutkan, akan ada kehormatan, akan ada kewibawaan. Rasul Muhammad SAW, ya maaf punten, ini radio musik ya. Bagi Rasul, kelasnya Rasul, dari usia beliau belum diangkat menjadi Rasul, masih remaja, manusiawi, senang dengan musik, karena musik saat itu juga sudah berkembang. Ya. Teman-temannya Muhammad kecil, ya mengajak Muhammad, kita nanti lihat pagelaran pentas musik katanya. Iya. Ya oke. Makan turun. Sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Rasulullah ya. Oke. Anehnya ketika turun, Allah berikan rasa kantuk hebat, sehingga Nabi Muhammad ketiduran. Dia bangun-bangun, udah bubar kan? Ya. Iya baik. Udah bubar. Iya. Berarti apa? Allah menghendaki Nabi Muhammad untuk tidak mendengarkan, tidak mendengar, tidak melihat sesuatu yang akan merusak kehormatannya kelak nanti. Jadi berusaha menjaga jangan sampai matanya memandang sesuatu yang bukan haknya dipandang sebuah kemaksiatan. Betul Pak Ustaz. Ya, dia mendengar yang seharusnya bukan harus didengar. Maaf, ghasif pakai sad, ghasif. Digosak-gosak semakin sif.
ngomongin aib orang, kesalahan orang, kayaknya demen banget, enak banget ngulik-ngulik gitu. Bahkan jadi program infotainment apa namanya istilahnya. Ya, bisa bilang gibah Ya gitu lah. Allah, gibah. Iya, gibah. Biasanya pekerjaan bapak-bapak tuh. Ibu. Apalagi kalau bapak-bapak lagi arisan tuh, lagi belanja di warung tuh. Kalau ibu-ibu nonton bola gitu biasanya. Kebalik, Pak. Gosip kemana-mana. Iya, iya. Maksiat dia. Dengan sendirinya hilang, maaf punten. Seorang ustadz pun ketika bicara terlalu banyak membual, ya, mengada-ada cerita, ya, tidak mengatakan sesuai dengan Quran dan Sunnah, nggak ada hibahnya, nggak nendang ke hati, gitu, nggak jelek ke hati. Iya. Ya. Berusaha bagaimana makanya yang dalam garis ketaatan, apapun yang Allah sebutkan dalam Quran dan Sunnah, apapun yang Rasul telah contohkan, dia hidupkan, itulah jalan ketaatan, demi Allah akan diberikan dia kemuliaan. Iya. Anna syarfal mu'min bitahajjud, di antaranya saya mengatakan bahwa dia tidak akan terlalu ya, orang yang baik yang akan dimuliakan oleh Allah tidak akan mungkin dia berlama-lama dalam kasurnya. Tidur lebih awal, bangun lebih cepat. Yang ada tidur jam 1 masih gini udah tidur loh. Orang jam 1 dianggap gini hari masih udah ngantuk be. Ya Allah karim. Padahal itu sudah waktunya untuk istirahat. Rasul Muhammad SAW lebih awal tidur. Isya sudah selesai, tidak ada panggilan dakwah, tidak ada penyampaian dakwah. Beristirahat. Segera istirahat. Agar apa? Segera bangun nanti malam Allah. Iya, untuk tahajud. Ya, kenapa? Ada kemuliaan di sana. Baik. Anna syarfal mu'min bitahajjud. Kemuliaan seorang mukmin ada pada tahajudnya. Iya. Yang ada pertanyaan. Oke, baik. Menarik banget ini Pak Ustadz tentang meninggalkan, menjauhi sebuah kemaksiatan. Dan tadi kita kan ngomongin soal gibah nih. Ini juga ada pertanyaan dari Deviana nih, dari Bekasi, dari MC Friends. Terima kasih Deviana sebelumnya dari Devi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Saya Devi dari Bekasi. Pak Ustadz, jadi begini, banyak banget nih yang bilang kalau tetaplah beribadah nih meskipun kita belum bisa meninggalkan maksiat. Apakah ibadah kita itu diterima Pak Ustadz? Menarik banget ya Pak Ustadz. Bisa langsung jawab. Al-ladzat ba'da ta'ab. Ya. Al-ajru biqadri masyaqqah. Pahala itu tergantung dengan tingkat kesulitannya. Ya. Nikmat itu setelah dia bercapek-capek dalam lelahnya. Ya. Kalau hanya sekedar-sekedar, didapatkan juga sekedar-sekedar. Maksiat udhulu fis silmi kafah. Seharusnya, idealnya, seluruhnya dia tinggalkan. Yang namanya maksiat, semua serba maksiat tinggalin. Ya. Ibadah jalan Ustaz, tapi maksiat juga jalan. Itu jatuhnya STMJ ya? Ya, sholat tetap ya jalan. Iya. Wallah. Ya, berarti masih ada yang salah dengan sholatnya. Ya, dalam menerjemahkan makna ketaatan masih belum tuntas. Iya. Ya, yang namanya taat jangan pakai pilih-pilih. Ada kalimat sami'na wa ata'na. Iya. Kita dengar, kita taat. Harusnya seperti itu ya. Gitu. Ya, tapi ya lakukan dulu dengan mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang benar-benar maksimal dalam berkorban, berjihad, berada di jalan ketaatan kepada Allah, fina di jalan keridhaan Allah, lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan beri petunjuk buat dia semua jalan-jalan kebaikan. Ya, sudah. Maaf punten ya. Iya. Kita tinggalin dunia kredit-kreditan, cicil-cicilan. Iya, betul. Sudahlah belajar kita total. Jangan sok gaya-gayaan. Itu mobil keren amat tapi boleh utang, cicil. Gagah bener yang punya. Disebutin apa? Kamu boleh sebutin. Ya, tahun baru lah, tahun 2021 kendaraannya. Dia boleh nyicil, ngutang. Boleh menurut beberapa pendapat yang lain. Yuk kita pengen belajar benar. Kalau belum mampu jangan maksain dulu. Kita misalkan semua serba bank. Ya. Saya maaf. Kenapa Pak Ustadz? Kok Ustadz basah-basahan? Mobil Ustadz kemana? Mobil Ustadz kemana? Pengen naik motor Bunda? Enggak pengen tahu Ustadz mobil kemana. Baru saya cerita. Ya Bunda, saya tinggalin mobil untuk saya jual. Itu kan nyicil Bunda. Ustadz kesini naik motor. Mobil Ustadz kemana? Tipe udah sok banget ya. Saya ceritakan. Udah.
Saya sudah hijrah dari semua serba kredit, mobil keren, boleh dari showroom, boleh ngambil dari baru, ya. Tapi kan nyicil Ustaz, Bunda. Rumah keren, tapi kan boleh nyicil, Bunda. Saya berniat 2 minggu yang lalu saya jual mobil, saya lunasi rumah, saya sudah apa adanya saja, Bunda. Saya ingin nikmatin apa adanya, saya motor. Hidup dengan kesederhanaan ya. Apa yang terjadi, Ustaz? Nanti habis selesai sholat asar ya santai ikut saya. Ini Bunda, saya janjian waktu hari itu dengan beliau, ketemu di Simatupang. Saya jalan bareng sama beliau. Kemana Bunda? Ikut saya. Saya diajak ke showroom. Dibelikan. Ustaz, ada 3 mobil saya di sini. Saya titip di sini karena di garis saya nggak cukup. Silakan Ustaz ambil mana yang Ustaz mau, Ustaz bawa. Waduh, luar biasa. Meninggalkan riba. Iya. Nggak pakai lama, Allah kasih dengan kemuliaan. Allah langsung beri penggantinya. Iya. Saya nggak kepikiran mau dapat mobil. Iya. Inilah mobil yang saya sekarang pakai. Saya mau balikin, Ustaz nggak usah. Ustaz pakai dulu aja. Iya. Ya Allah ya Rabbana. Siapa yang meninggalkan kehinaan maksiat, Allah akan bukakan pintu kebaikan yang luar biasa. Iya. Tak bisa kita pikirkan dengan otak kita. Iya. Baik, MC Friends, cerita dari Pak Ustadz Musli Aziz ini sangat menarik sekali ya. Jadi banyak banget keuntungan-keuntungan juga, kelebihan-kelebihan juga dalam meninggalkan maksiat dan juga meninggalkan riba ya. Jangan pernah riba, nggak boleh. Baik, terima kasih MC Friends, Deviana dari Bekasi untuk pertanyaannya. Dan juga ini ada pertanyaan lagi, ini dari Marisa dari Ciledug. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya Marisa dari Ciledug. Pak Ustadz, saya mau bertanya nih, saya menikah tapi tanpa ada saksi. Nah, apakah pernikahan saya itu sah Pak Ustadz? Dan apakah setiap saya berhubungan, maaf dalam tanda kutip berhubungan badan, saya berbuat maksiat atau tidak? Bagaimana itu Pak Ustadz? Nikah itu sah ketika terpenuhi semua syarat dan rukunnya. Dia menikah tanpa saksi nih. Ya, di antara rukun nikah adalah satu, ada calon suami, calon istri, ada wali, ada saksi, bukan penghulu ya, ada saksi dan saksi? Ada mahar. Saksi adalah bagian rukun. Maaf, kalau Anda nikah tanpa ada saksi, ya gugur nikahnya. Anda nikah tanpa ada wali, gugur nikahnya. Pak Ustadz, itu tapi kalau misalnya tugasnya penghulu untuk apa tuh? Ya gini, ya kan saksi-saksi itu harus ada juga dari laki dan dari perempuan. Betul. Ya kan? Untuk minimalisir persoalan di kemudian hari. Makanya Islam membuat begitu sangat luar biasa, cakep. Ya, ada yang mengatakan maaf, kalau yang tegas rukun itu ada di antaranya wali. Kalau tanpa wali jelas, ketika dia nikah tanpa wali, meski walinya harus paling enggak wali bujubir, wali yang seperti pencatat nikah gitu ya. Tapi itu sudah melewati semua proses. Benar-benar misalkan ayah kakak dari jalur laki-laki tidak ada, ayah tidak ada, kakak tidak ada, misalkan kakak adik yang laki juga tidak ada, paman pun tidak ada, ya sudah, dia akan memalikan kepada perwalian aja kepada petugas yang dibenarkan menurut syariat. Di antaranya pencatat nikah, silakan boleh menjadi wali. Saksi harus dari laki dan harus ada dari perempuan. Iya. Kan gitu. Ada yang mengatakan saksi laki atau saksi perempuan itu adalah bagian dari syarat. Kalau syarat kan maaf, kalau dia sholat tanpa wudu sah nggak? Nggak sah. Begitu juga dengan menikah tanpa saksi nggak sah artinya ya. Makanya ketika kita hendak nikah kan dipanggil. Iya. Mana saksi dari calon laki, calon mempelai pria, calon mempelai perempuan. Dalam catatan kami simpulan sebut. Itulah yang indahnya Islam. Kalau suatu saat nanti ada masalah dengan pernikahan, saksi akan berbicara. Saksi akan menjadi saksi. Akan menjadi saksi. Iya. Bahkan kesaksian nanti hingga menuju pengadilan Allah Azza wa Jalla. Saksi itu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Ya. Semua kita ini akan dimintakan persaksian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan main-main, ya. Kalau dalam Islam ikutin deh semuanya, ya. Dan enak kok nikah kalau semua ikutin. Iya. Ya, berarti kalau kita ada masalah nih dengan pernikahannya, selesaikan dulu demi Allah. Kalau sudah itu artinya saat dia berhubungan badan dengan suaminya, itu artinya maksiat ya? Ya maksiat dong, belum dianggap sah gimana? Iya. Ya. Meskipun dia udah punya buku nikah nih. Maaf secara syar'i, secara hukum Islam. Hukum Islam nggak mungkin dong, Bang. Buku saksi, buku nikah harus keluar melalui persyaratan yang ketat loh, Bang. Gitu ya? Nah, ada. Ketika saya pernah mendapati persoalan serius. Ini si wali nggak mau nikahin,
Padahal pencatat nikah sudah datang. Wali bapak maksudnya. Wali bapak. Wali bapak nggak mau menikahin. Karena sudah cerai ya, jadi dia benar. Nah, wali ini pencatat nikah sudah datang. Si penghulu udah datang. Sudah datang. Iya, iya. Maaf Pak Ustadz, ini di samping masalah kode etik juga kita memahami dalam Islam. Ya, keadaan wali tidak dibenarkan ketika tidak ada. Saya mundur. Berarti apa? Insya Allah negara kita masih punya komit terhadap peraturan itu undang-undang. walinya tidak mau menikahkan dalam alasan nggak datang atau konflik. Nggak datang. Oh, nggak datang. Ya, nggak datang karena konflik. Ya. Lengkap. Karena belum selesai. Nggak datang karena konflik. Iya, ya. Karena belum selesai persoalannya. Kenapa belum selesai dipaksakan? Makanya kata Pak orang pencatat nikahan, selesaikan dulu Pak Ustadz, silakan diselesaikan. Ya. Itu lebih punya maslahat. Dan benar dipaksakan akhirnya Pak. Usia cuma 5 bulan. 2 bulan. Cerai. Baik. Ya, ini yang saya maksudkan bahwa insya Allah perundang-undangan kita tentang pernikahan itu sudah sesuai dengan hukum Islam kita, sesuai dengan benar. Iya. Ya. Baik, insya Allah Marisa ya bisa terjawab pertanyaannya bahwa selama ini, waduh menikah tanpa saksi bahaya banget nih. Sekali lagi terima kasih MC Friends Marisa untuk pertanyaannya, dan yang terakhir nih ada dari Hajid di Ciledug juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Saya Hajid dari Ciledug. Saya mau bertanya nih Pak Ustadz, meninggalkan maksiat bukan karena Allah, apakah berpahala? Waduh, silakan dijawab Pak Ustadz. Okay, urusan pahala, urusan Allah Azza wa Jalla. Ya, hanya Allah yang tahu ya. Masalahnya, kalau kenapa tidak harus menyertakan Allah? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hendaklah kau melakukan apapun perintah Allah itu karena Allah. Sayang kalau kita ngelakuin ibadah tanpa melibatkan karena Allah. Kenapa ada kalimat lillahi ta'ala? Ya, lillahi ta'ala. Lillahi Allahu Akbar. Itu kenapa? Karena Allah, Kak. Sayang loh kalau kita ngelakuin semua ini bukan karena Allah. Iya. Karena mardud, nanti kan tertolak. Seorang ulama di depan Allah, kau lakukan ngajar Quran, mengamalkan Quran karena siapa? Dia mengatakan karena Engkau ya Allah. Allah yang tahu tentang apa yang tersembunyi di hatinya. Kadzabta, dusta engkau. Ulama loh, dusta. Ini di hari pengadilan. Seorang ulama disidang oleh Allah dalam hadis Nabi. Ketika meninggal. Hadis sahih. Ya. Dusta kamu katanya. Kau lakukan itu bukan karena aku, tapi karena kemasyhuran dan kau sudah mendapatkannya di dunia. Kau dia ngajar Quran, ya, dia jadi ustadz. Jadi banyak yang salah artikan ya Pak Ustadz ya. Ya. Allah yang tahu tentang apa yang tersembunyi di hatinya. Gak mungkin bisa didustai. Akhirnya kata Allah, alih-alih mendapatkan pahala, dilemparkan neraka. Na'udzubillah. Makanya, bismillah. Ninggalin maksiat harus karena Allah. Mungkin agar aja kita mendapati pahala dan sampai akhirnya antil jannah, surganya Allah Azza wa Jalla. Ya mungkin aja ini MC Friends Hajid nih maksudnya meninggalkan maksiat bukan karena Allah tuh mungkin lagi cari muka ke pasangannya atau ke calon mertua dan lain sebagainya, kita nggak tahu lah. Baik lagi, terima kasih Hajid MC Friends, thank you. Baik Pak Ustadz, ini menjelang kita closing, mungkin bisa diberikan closing statement dari Pak Ustadz Mustaziz. Kata Imam rahmatullah Azza wa Jalla, sahabat MC Friends yang berbahagia, mari saatnya kita melihat ulang ya tentang apapun yang kita lakukan. Harus semuanya karena Allah Azza wa Jalla. Tinggalkan semua serba maksiat menuju kenikmatan dalam taat, karena di sanalah akan ada kebahagiaan. Demi Allah, kebahagiaan Allah berikan untuk mereka yang telah meninggalkan maksiat menuju pintu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa, insyaallah kami Majlis Az-Zikra tetap menyelenggarakan kegiatan syiar dakwah. Ahad pertama di Sentul Az-Zikra Sentul Bogor, ahad kedua di Gunung Sindur Az-Zikra Gunung Sindur Cibadung. Mudah-mudahan semua kita dalam bimbingan, dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdiruna biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfuna biha andaka al darajat wa tuballighuna bi aqsal ghaib min jami'il khair fi hayati wa rahmat. Ya Allah ya Rabbana, perkenankan semua kami bertaubat, semua kami wafat. Kami dapat rahmat-Mu detik-detik matian kami. Kami dapat ampunan-Mu setelah kami wafat. Ringankan semua kami menghadapi goncangan syakaratul maut. Wafatkan kami semua husnul khatimah. Jadikan hari ini lebih indah daripada hari-hari yang lalu. Esok dan seterusnya sampai kami wafat lebih indah dari hari ini. Ya Allah, kuatkan akidah kami, ikhlas kami dalam beramal, khusyuk dalam salat kami, berkah semua urusan kami. Ya Allah, bahagia semua kami dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih Bang Aska. Ya, sama-sama Pak Ustadz. Banyak banget ini pembicaraan kita yang sangat menarik banget. Dan MC Friends, sekali lagi terima kasih banyak sudah mendengarkan dan juga menyimak dari jam 5 sore tadi dalam program spesial dari Music City FM Tazkiyah Qalbu. Dan MC Friends,
Semoga hari ini kita juga mendapatkan banyak banget manfaat ya, dan juga pembelajaran dalam hidup juga. MC Friends, jangan lupa juga ya untuk MC Friends yang lagi live streaming di YouTube untuk bisa langsung di subscribe di Radio Music City 107,5 FM. Dan kita akan kembali lagi nanti MC Friends di minggu depan di tanggal 29 November 2021, apalagi kalau bukan di Tazkiyah Kolbu. Saya sekalian Syekh pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama, Mas. Iya.